Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Pemenang Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Bu Puji, kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana Bu Hani, kemudian bidang keseluruhan Bu Mariana. Kepada staf demikian juga, kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan kesehatan yang luar biasa dari Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita mengajar dan belajar mengajar di sekolah yang kita banggakan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru semua, kegiatan ini yang saya sampaikan terkait dengan program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi singkat PKG, alhamdulillah saya mendapatkan tugas dari fasilitator untuk memenuhi sebagian dari tugas tersebut. Tugas tersebut adalah berbentuk rencana tindak lanjut komunitas belajar di sekolah bersama. Nah, dalam perencanaan tindak lanjut di sekolah ini, saya akan membawakan kegiatan yaitu kelas meeting yang insya Allah akan diselenggarakan nanti pada akhir semester. Jadi tema di sini saya tentukan adalah Merdeka Bergerak. Jadi kenapa Merdeka Bergerak? Ini Bapak Ibu. Nah, ini dasarnya. Jadi tema Merdeka Bergerak itu adalah mengandung makna tentang kebebasan, kebersamaan, dan merdeka dalam beraktivitas fisik atau bergerak. Kemudian dalam konteks sekolah atau kegiatan pendidikan, tema ini menekankan pentingnya kesempatan bagi setiap siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan fisik tanpa adanya batasan atau tekanan yang membuat mereka merasa terkekang. Jadi gini Bapak Ibu, anak-anak ketika belajar PJOK khususnya di sekolah, jadi kita berikan sepenuhnya kepada peserta didik itu kebebasan dalam menentukan aktivitas geraknya, sehingga mereka benar-benar bisa mengeksplor aktivitas mereka dalam belajar dan bergerak. Nah, berkaitan dengan Merdeka Bergerak ini, saya kaitkan dengan kegiatan yaitu kelas meeting. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi kelas meeting itu dilaksanakan setelah ujian semester di sekolah SMA Paripurna. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan hiburan yang sehat dan edukatif bagi siswa setelah masa ujian. Nah, kelas meeting juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan minat mereka dalam berbagai bidang, baik itu bidang olahraga, seni maupun akademik. Nah, kegiatan kelas meeting ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pengalaman aspek sosial serta emosional siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang holistik, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Menjadi individu yang holistik itu maksudnya begini Bapak Ibu, sehingga siswa itu bisa memiliki kecerdasan secara mental, emosional, ya secara fisik juga, kemudian sosial maupun spiritual, dan secara holistiknya seperti itu. Kemudian idenya adalah kegiatan kelas meeting sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan kreativitas. Nah, tujuannya dari kegiatan tersebut adalah yang pertama memberikan kesempatan untuk istirahat dan rekreasi setelah ujian. Yang kedua, menyalurkan bakat dan minat di luar akademik. Yang ketiga, meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar siswa. Kemudian yang keempat, meningkatkan rasa sportivitas dan karakter positif. Yang kelima, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Dan yang keenam, sebagai sarana evaluasi, informasi, dan penghargaan. Kemudian berikutnya adalah capaian yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, bisa meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Kemudian kedua,
mengembangkan sikap sportivitas dan etika berkompetisi. Kemudian capaian berikutnya yang diharapkan adalah ekspresi bakat dan minat siswa. Yang keempat, peningkatan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Nah ini Bapak Ibu dan kasih meeting nanti cabang yang akan dilombakan. Yang pertama ada futsal, ada bola voli, ada bola basket, ada bola kasti dan Mobile Legends ya. Nah kemudian ini diikuti oleh seluruh kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah ini lini masa persiapan nanti yang akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama mulai hari ini tanggal 20 November itu penyusunan rencana teknis saya. Kemudian nanti 15 November 2024 nanti sosialisasi bersama anak-anak semua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Termasuk nanti pada panitia pengurus posisinya. Kemudian tanggal 22 November 2024 pelaksanaan kegiatan. Insyaallah ya kalau tidak ada hambatan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 22 November tersebut. Kemudian tanggal 20 November nanti ada evaluasi kegiatan. Jadi setelah kegiatan berlangsung sampai selesai sampai kepada pemberian hadiah nanti saya bersama tim panitia akan melaksanakan evaluasi kegiatan. Selanjutnya ini struktur program. Program yang dibuat merupakan kurikuler sebagai upaya untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang didapatkan melalui kegiatan kelas meeting. Jadi itu Bapak Ibu. Mitranya dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa-siswi yang terlibat kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang ketiga ada kelompok belajar, ada guru mapel dan pegawai. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa ada kelompok belajar, guru mapel dan pegawai? Semua yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk para kepala sekolah, guru, siswa dan para pegawai. Kemudian juga nanti akan terlibatkan kegiatan ini adalah komite sekolah. Nah ini aset manusia. Jadi saya sampaikan tadi beberapa aset yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan kelas meeting ini adalah ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada tenaga kependidikan dan ada siswa. Kemudian aspek perlengkapannya ada satu bola voli, ada bola basket, ada handphone, ada bola kasti, ada peluit, dan ada lapangan sekolah. Yang berikutnya adalah rencana evaluasi. Dilaksanakan setelah kegiatan menyeluruh apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi pada akhir kegiatan nanti kita akan atau saya akan melaksanakan evaluasi apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama melakukan umpan balik, bisa melakukan wawancara juga, bisa melakukan kuesioner juga. Kemudian yang kedua, dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga adalah catatan hasil pengamatan selama kegiatan tersebut. Nah, selama kegiatan itu berlangsung, kemungkinan tantangan ada terjadi. Misalkan ada cuaca, kemudian ada kegiatan sekolah yang lain. Misalkan pada saat kegiatan ini berlangsung, kegiatan sekolah, misalnya sekolah ada kegiatan lain yang di luar kegiatan kelas meeting. Berarti ada waktu yang terbatas. Kemudian yang keempat, kurangnya perlengkapan atau sarana prasarana pendukung. Oke, Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, silakan. Oh ya, mulai dari Pak Ridwan dulu ya. Monggo Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Pertama, saya lihat kegiatan cukup bagus. Iya. Bermanfaat. Cuman kalau saya besok masalah waktu Pak, apa batas tuh masa kegiatan? Ya, terkait dengan waktu, waktu itu hanya butuh waktu kurang lebih 7 hari. 7 hari, insyaallah 7 hari. Ya, 7 hari. Dari hari Senin nanti sampai hari Jumat. Cuma waktunya itu berselang-selang gitu, seperti itu.
Makasih Pak Debat. Ada lagi? Pak Haris? Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Fajar. Yang pertama adalah bagaimana ada cuaca buruk mengakibat kegiatan tersebut. Baik, Yang ini kedua, ada dua, satu lagi apa? yang kedua bagaimana apa yang Bapak lakukan apabila ada tegangan atau konflik yang terjadi antar kelas? Oh ini sering terjadi ya. Bila saat Iya. meeting. Baik, terima kasih Pak Kars. Ini pertanyaan luar biasa bagus. Yang pertama, bagaimana jika dalam pelaksanaan itu cuaca ternyata tidak mendukung? Baik, Bapak Ibu, ketika nanti misalkan proses pelaksanaan PASMI itu misalkan dalam permainan sepak bola ya, ternyata cuaca tidak mendukung, hujan misalkan seperti itu, mau tidak mau kita harus undur waktu ya dalam perlombaan tersebut. Tidak mungkin kalau kita kan tidak punya indoor, berkemungkinan besar nanti pelaksanaan pertandingan tersebut akan diundur sesuai jam waktu ditentukan seperti itu. Kemudian jika pertanyaan kedua, jika memang terjadi pada saat perlombaan terjadi ketegangan antara siswa, nah ini biasa dalam pertandingan, apalagi jenjang SMA ya, semuanya merasa benar, kemudian apa yang diputuskan wasit, kemudian mereka tidak menerima, ini sering terjadi. Jadi memang saya dan panitia akan mengupayakan bagaimana caranya pendekatan yang persuasif lah ya kepada tim, termasuk nanti kepada panitia penyelenggara, gimana kita bicara baik-baik, kita cari solusinya sehingga tidak terjadi ketegangan, sehingga pelaksanaan meeting tersebut bisa berjalan dengan efektif kembali. Kira-kira begitu Pak. Jadi solusinya adalah kita mengupayakan bagaimana caranya kesepakatan atau cara yang terbaik, solusi kita musyawarahkan sehingga tidak terjadi ketegangan pada pasal perlombaan tersebut. Kita cari jalan solusi terbaik. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Lupa tuh saya tadi Pak. Oh ya, silakan Pak Ridwan. Kalau solusinya ada nggak itu Pak? Ya, terkait konsumsi, setiap ada kegiatan kita mengupayakan ada obat hausnya lah ya. Nanti ada konsumsi dari panitia, insya Allah diupayakan. Ya, kita usahakan. Di sini ada bendahara dari koperasi. Kita kerjasama dengan koperasi. Kasih Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Cukup? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya dalam menyimak presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.